Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang materi belajar pembelajaran tentang masalah-masalah belajar. Yang sebelum kami memulai materi kali ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada Ketua Budi Hartono, yang kedua ada Nabila, yang ketiga ada Ayani Sakinah, keempat ada Siti Zainab Aroda, dan kelima terakhir saya Andrian sebagai moderator dan akan membantu acara sampai selesai. Silakan kepada pemateri selanjutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah keterampilan dalam belajar. Apa itu masalah belajar? Menurut Syahril dan Rizka Ahmad, masalah adalah kegagalan dalam memenuhi kebutuhan yang menyebabkan ketidakseimbangan. Sedangkan menurut Erman, Abdi, dan Marjohan, masalah belajar adalah kondisi yang menghambat kelancaran proses belajar. Nomor 1, kesulitan meringkas buku. Dari data, sebanyak 42,5% siswa kesulitan meringkas buku karena tidak bisa membedakan informasi penting. Nah, masalah ini sering muncul karena kurangnya pemahaman dalam mencari ide pokok dari setiap bab. Solusinya, siswa bisa membaca satu bab terlebih dahulu, lalu cari ide pokok dari setiap paragraf dan tuliskan dalam kalimat yang sederhana sehingga bisa mudah dipahami begitu. Misalnya ya, untuk bab tentang Perang Dunia II, fokus pada poin seperti penyebab perang dan dampak perang. Masalah yang kedua yaitu kesulitan mengingat dan berkonsentrasi. Sebanyak 61,4% siswa kesulitan mengingat dan berkonsentrasi karena faktor internal seperti pikiran kacau dan faktor eksternal seperti lingkungan yang berisik. Solusinya, kita bisa cari tempat belajar yang tenang, gunakan teknik Pomodoro, yaitu belajar 25 menit dan istirahat 5 menit. Selain itu, teknik mind mapping juga bisa membantu mengatur informasi secara visual sehingga lebih mudah untuk diingat. 3. Kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebanyak 49,8% siswa sering menunda tugas dan tidak membuat salinan untuk persiapan ujian. Untuk masalah ini sering terjadi karena kurangnya manajemen waktu yang baik. Solusinya, kita buat jadwal mengerjakan tugas. Bagi pekerjaan menjadi bagian kecil dan kerjakan sedikit demi sedikit setiap harinya. Nah, pastikan juga kita untuk selalu membuat salinan tugas sebagai bahan belajar untuk ujian di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Ciri khas siswa. Persoalan intern pembelajaran berkaitan dengan kondisi kepribadian siswa baik fisik maupun mental. Masalah-masalah belajar yang berkenaan dengan dimensi sebelum belajar pada umumnya, berkenaan minat, kecakapan, dan pengalaman. Ciri khas siswa itu pasti berbeda-beda. Contohnya dalam segi gaya belajarnya, motivasi belajarnya, cara berpikirnya. Sikap terhadap belajar. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat. Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan implementasi atau wujud nyata dari sikap. Sikap terhadap belajar contohnya seperti suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap gurunya, materinya, itu sudah dinamakan sikap terhadap belajar.
Motivasi belajar. Di dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendaya gunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan potensi di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar. Motivasi belajar itu dapat diartikan sebagai dorongan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu, terutama belajar. Semakin baik motivasi yang diberikan atau didapatkan oleh seseorang itu bisa atau memungkinkan akan mempunyai atau memiliki prestasi yang lebih baik. Konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain divisi yang sedang belajar. Konsentrasi belajar itu contohnya seperti saat guru menerangkan di kelas. Siswa itu harus berkonsentrasi. Kalau siswa sudah berkonsentrasi apa yang sudah disampaikan oleh guru tersebut, kita akan pasti memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengolah informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Mengolah bahan belajar adalah kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Menggali hasil belajar. Pesan yang kita terima tidak secara otomatis dapat kita panggil kembali, karena dalam mekanisme kerja otak ada suatu proses yang harus dilalui untuk dapat menggali kembali pesan-pesan yang telah diterima dan disimpan sebelumnya. Percaya diri. Percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental seseorang dalam proses pembelajarannya. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah bertanam dalam yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Faktor eksternal belajar. Faktor guru. Menurut Parke 1998 mengemukakan bahwa guru tidak hanya sekedar sebagian guru di depan kelas, akan tetapi juga sebagai dari organisasi yang turut serta menentukan kemajuan sekolah di masyarakat. Jadi guru itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi perilaku guru di luar sekolah juga menjadi contoh atau acuan bagi siswanya. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap siswa. Contoh, ketika lingkungannya baik, maka akan memberikan dampak positif kepada siswa, dan sebaliknya juga lingkungannya kurang baik maka akan memberikan pengaruh negatif pada siswa. Kurikulum sekolah. Dalam rangka pembelajaran sekolah, kurikulum merupakan panduan yang dijadikan guru sebagai kerangka acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Jadi, ketika kurikulum baik, maka akan berdampak pada pembelajaran di sekolah. Karena jika kurikulum sekolah baik, guru akan mempunyai acuan dalam pembelajaran di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor eksternal belajar. Yang pertama ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan faktor yang memberikan pengaruh asing terhadap siswa dalam rangka apa. Sarana dan prasarana ini membantu siswa atau memperlengkapi siswa dalam belajar. Yang kedua itu keterampilan mengatur waktu belajar. Keterampilan waktu belajar terlihat bahwa masih banyaknya siswa tidak memanfaatkan waktu luang mungkin untuk belajar, dikarenakan seperti sekarang ini Gen Z banyak yang sekali memanfaatkan waktu luangnya bukan untuk belajar tapi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak menghasilkan. Yang ketiga itu keterampilan membaca buku. Pada keterampilan membaca buku ini terlihat bahwa siswa tidak menggunakan teknik membaca lengkap dalam belajar, dan masih banyak siswa
bagian penting yang melewatkan beberapa bagian penting dalam buku, dan juga masalah ini keterampilan membaca itu karena di Indonesia sekarang yang masih banyak dilakukan literasi, sehingga dalam pengaplikasian atau pengaplikasian membaca buku ini kurang banyak diminati oleh siswa. Dan ketiga itu keterampilan menghafal pelajaran. Pada keterampilan menghafal pelajaran terlihat bahwa siswa dalam memahami isi buku sulit memahami isi buku serta memahami materi pelajaran yang berbentuk grafik, tabel, gambar, serta istilah-istilah asing. Saya akan menjelaskan kesukaran belajar. Kesukaran belajar adalah suatu di mana seseorang mengalami kesulitan belajar. Kesukaran belajar bukan disebabkan karena kurangnya kecerdasan, motivasi, atau kesempatan belajar. Hal ini disebabkan karena perbedaan cara memproses informasi. Yang terakhir itu adalah saran. Saran biasanya kalau di tingkat SMP itu ada guru BK. Biasanya guru BK ini memberikan saran kepada siswanya untuk saran dalam menghadapi masalah-masalah belajar, seperti yang dicontohkan teman-teman saya tadi, seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Ada sekali banyak masalah faktor internal, faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran. Guru atau guru BK biasanya berfungsi untuk mengingatkan atau menjalankan kepada siswanya yang terganggu dalam masalah-masalah belajar tersebut, sehingga untuk merealisasikan dan juga membantu siswanya keluar dari masalah tersebut. Sekian dari presentasi kali ini, kami undur diri dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.